Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaditya Yohana Putra, NIM B100-190-569. Saya di sini akan mempresentasikan proposal mini plan yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah dan model penelitian. Seperti yang terlampir di slide, terdapat 3 variabel independen, yaitu motivasi kerja sebagai X1, gaya kepemimpinan sebagai X2, dan budaya kerja sebagai X3 dengan variabel dependen yaitu kinerja karyawan sebagai Y1. Dari model penelitian tersebut terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh variabel motivasi kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu hubungan motivasi kerja sebagai X1 dengan kinerja karyawan. Menurut Chahra dan Mahendra, motivasi kerja berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan. Diketahui di sini secara langsung berarti tidak perlu adanya perantara. Yang kedua, menurut Mayowan, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Jadi, kepuasan kerja di sini berperan sebagai variabel interfering atau variabel mediasi. Yang ketiga, menurut Purba, sebaiknya perusahaan memperhatikan faktor-faktor kepuasan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja agar kinerja karyawan akan meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu variabel kedua yaitu gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Menurut riset terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Menurut Sharvey, gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Motivasi di sini berperan juga sebagai variabel mediasi atau variabel interfering. Yang ketiga yaitu menurut Hidayat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu budaya kerja sebagai X3 terhadap kinerja karyawan. Menurut Nurwati, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Menurut Ernanto et al., budaya organisasi berperan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Peran budaya organisasi juga dilihat bagaimana karyawan mampu menerapkan dan memahami nilai-nilai perusahaan sehingga dapat motivasi karyawan. Jadi motivasi di sini juga berperan sebagai variabel interfering atau variabel mediasi. Menurut Prihatini et al., variabel budaya organisasi dan motivasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada hipotesis. Menurut Chahra dan Mahendra, motivasi kerja berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan. Diketahui jika motivasi kerja karyawan meningkat, maka akan cenderung semangat kerja dan kinerja juga ikut meningkat. Hal ini mendukung hipotesis H1, diduga motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu menurut Agus, terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ketika pemimpin bisa mengarahkan bawahannya ke arah yang positif dan juga memotivasinya, maka bawahan akan cenderung meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Maka H2 diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur diterima.
Selanjutnya, menurut Nurwati, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Contohnya di sini yaitu kedisiplinan. Ketika kedisiplinan karyawan meningkat, maka karyawan akan cenderung menghindari kesalahan dan meningkatkan kinerjanya. Maka hipotesis ketiga diduga budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di perusahaan manufaktur diterima. Yang keempat yaitu menurut Ode et al. Pengaruh secara parsial dan signifikan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai adalah signifikan. Di sini ketiga variabel ini saling berkaitan, yaitu budaya organisasi akan meningkat berbarengan dengan motivasi kerja dan arahan dari kepemimpinan. Maka hipotesis H4 diduga variabel motivasi kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur diterima. Kemudian ada definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu motivasi sebagai X1. Motivasi memiliki 7 definisi operasional. Yang pertama yaitu kinerja. Seseorang yang memiliki keinginan atau tujuan akan memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan di sini bisa dicontohkan sebagai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu penghargaan. Apabila karyawan memiliki kinerja yang baik, maka perlu adanya apresiasi. Dengan apresiasi tersebut, maka akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu tantangan. Apabila karyawan dihadapkan dengan tantangan, maka akan ada rangsangan yang kuat dari karyawan tersebut untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Ketika karyawan memiliki terhadap organisasi, maka itu akan memotivasinya untuk bertanggung jawab. Yang kelima yaitu pengembangan, kemampuan seseorang baik dari pengalaman kerja maupun kesempatan untuk maju. Maka di sini dapat menjadi rangsangan yang kuat bagi karyawan untuk bekerja lebih giat atau lebih bersemangat. Yang keenam yaitu keterlibatan. Keterlibatan di sini yaitu apabila karyawan merasa cinta terhadap organisasi, maka dia cenderung akan terlibat dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Ketujuh adalah peluang. Ketika karyawan memiliki peluang atau kesempatan seperti naik pangkat, maka dia akan cenderung termotivasi untuk meraihnya. Selanjutnya ada kepemimpinan sebagai X2. Kepemimpinan memiliki 7 definisi operasional. Yang pertama yaitu motivasi inspiratif. Motivasi inspiratif di sini yaitu pemimpin memberikan penjelasan pentingnya visi dan misi agar menjadikan anggotanya bersemangat sebagai tim dan bekerja sama untuk meraih tujuan organisasi secara optimis. Yang kedua yaitu integrasi. Ini pemimpin yang jujur dan adil agar menjadi sosok yang berwibawa dan disegani oleh bawahannya, agar bawahannya mengikuti apa yang dia arahkan. Yang ketiga yaitu inovasi. Pemimpin wajib berani dan bertanggung jawab untuk mengambil perubahan agar mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, manajemen kesan. Pemimpin harus bisa mengendalikan kesan orang lain terhadap dirinya, yaitu apabila kesan itu bersifat negatif, maka pemimpin harus menanggapinya dengan benar. Apabila kesan itu positif, maka pemimpin bisa menjadikan kesan itu untuk bisa menjadi kepemimpinan yang lebih baik. Yang kelima yaitu perhatian individu. Pemimpin harus memperhatikan dan memperlakukan karyawan secara individu, melatih dan menasihati agar potensinya meningkat. Yang keenam yaitu stimulasi intelektual, yaitu membentuk karyawan dalam memecahkan masalah dengan inovasi yang dimiliki pemimpin. Yang ketujuh yaitu kepercayaan. Pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dari bawahannya agar menciptakan budaya organisasi yang baik agar mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada budaya organisasi sebagai X3. Budaya organisasi memiliki 4 definisi operasional. Yang pertama yaitu keterlibatan.
Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memberdayakan karyawannya dan mengembangkan sumber daya di tingkat manapun. Dua, ada konsistensi, yaitu menekankan pada pengaruh positif yang kuat dari budaya terhadap efektivitas organisasi. Yang ketiga, ada adaptasi. Ketika karyawan bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja atau organisasi, maka dia akan cenderung meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, yaitu misi. Apabila karyawan sadarkan akan misi organisasi tertentu yang akan mengarahkan pada tujuan organisasi, maka karyawan akan memiliki tujuan yang serupa dengan organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu kinerja karyawan sebagai Y1. Kinerja karyawan memiliki 6 definisi operasional. Yang pertama yaitu kualitas. Kualitas yaitu sejauh mana hasil kegiatan yang dilakukan mendekati tujuan organisasi. Yang kedua yaitu kuantitas. Kuantitas yaitu jumlah yang dihasilkan dalam jumlah unit. Dalam produksi ini disebut hasil produksi. Ketiga yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah tingkat suatu kegiatan diselesaikan pada waktu tertentu. Yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan dan meningkatkan margin keuntungan dan mengurangi kerugian pada penggunaan sumber daya. Yang kelima yaitu kemandirian. Kemandirian diukur dari sejauh mana seorang karyawan melaksanakan tugasnya secara sendiri tanpa dibimbing oleh seorang pembimbing atau supervisor. Yang keenam yaitu komitmen organisasi. Itu sejauh mana karyawan memiliki komitmen kerja dan tanggung jawab terhadap organisasi. Yang terakhir ada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian ilmiah terkait dengan pengumpulan dan penganalisan data dalam bentuk numerik. Kumpulan data dalam skala besar dan menggunakan fakta atau fenomenal yang ada. Jadi objek penekanan pada penelitian ini untuk mengembangkan teori maupun menguji hipotesis yang telah dibuat. Yang kedua yaitu kuesioner. Dilakukan melalui Google Form dengan skala Likert dan disebarkan kepada 100 responden yang pernah atau bekerja di perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan mengasumsikan positive sampling. Yang keempat, metode analisa data. Dalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk membuktikan sejauh mana kinerja dipengaruhi oleh motivasi, gaya kepemimpinan, dan budaya kerja. Sampel yang telah diperoleh diuji menggunakan metode statistik dalam program SPSS. Evaluasi SPSS. Yang pertama ada uji instrumen. Terdiri dari uji validitas. Uji validitas adalah untuk mengukur seberapa cermat sebuah pernyataan dalam kuesioner yang dinyatakan kepada responden. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah mengetahui keajekan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Pertama ada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel bebas dalam suatu penelitian. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki nilai residual yang heterogen atau homogen, di mana model regresi yang baik menunjukkan nilai residual yang homogen. Yang terakhir ada uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji regresi linear. Uji regresi linear dilakukan karena di dalam penelitian ini meneliti ingin mengetahui pengaruh atau hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen secara linear. Regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen terhadap variabel independen sebagai indikator. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen
motivasi, kepemimpinan, dan budaya kerja mempengaruhi variabel dependen kinerja. Uji F. Uji F diperlukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan memberi pengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berkisar pada nilai 1 hingga 100 atau jika dijadikan dalam persentase adalah 1% hingga 100%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.